Inilah akibatnya ketika teman-teman menyepelekan kredit teman-teman yang ada di bank. Jadi guys, ini adalah informasi rahasia yang biasa dilakukan oleh perbankan supaya bisa mencairkan teman-teman yang pengajuan kredit. Nah, ini nih jawabannya. Hari ini kita akan coba membahas sambungan dari konten sebelumnya guys. Untuk para penghutang atau kreditur yang sudah cacat pembiayaannya atau cacat kreditnya, terus bagaimanakah caranya supaya bisa pengajuan lagi di bank yang lain gitu ya. Oke guys, sebelum kita lanjutin, kita lihat dulu yang berikut ini guys. Udah ngeluarin uang 250.000 pesen di online, jadinya blazer jelek. Makanya pesen baju itu yang pasti-pasti bagus aja. Di sini nih tempatnya. Edi karya tailor, judulnya aja sudah tailor. Berarti dalam produksi pembuatan baju dan celana membutuhkan ketelatenan dalam mengerjakannya. Poin penting dalam produksi tailor adalah menghasilkan jahitan yang kuat dan rapih. Tidak terburu-buru, tetap konsisten dan maksimal dalam menghasilkan sebuah produksi yang berkualitas. Jadikan dirimu berkualitas, seiring dengan mode pakaian masa kini. Edi Karya Tailor, Jalan Samratulangi, Gang Dahlia 2, nomor 21, Gedong Air, Tanjung Karang, Bandar Lampung. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara tentang bank ya teman-teman, bank itu terdiri dari ada bank umum, ada bank BPRS atau BPR gitu ya. Nah, sebenarnya untuk ketentuan target atau ketentuan peraturan sebenarnya sama aja, nggak jauh beda antara BPR dengan bank umum gitu ya. Nah, kalau bank umum itu seperti apa? Kalau bank umum itu seperti kayak bank BRI gitu, terus ada juga bank Mandiri gitu ya. Nah, kalau misalkan BPRS itu kan lingkupnya itu lebih kecil, konteksnya itu kan bank perkreditan rakyat, atau kalau misalkan BPRS itu bank perkreditan rakyat syariah. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang secara umumnya, tiap bank ini memiliki target yang sama teman-teman. Jadi target bank itu adalah funding dan lending. Funding itu adalah nyari uang teman-teman. Jadi gimana caranya bank itu bisa masuk uang. Nah, entah itu dari mana, dari deposito, atau dari tabungan orang, atau dari bagaimanapun lah kerjasamanya. Yang penting itu bisa mendapatkan uang untuk uang masuk ya ke dalam bank tersebut. Lalu ada juga yang disebut dengan lending nih. Lending itu kalau pesawat itu kan apa ya? Terbang ya? Terbang atau turun? Landing turun ya. Tapi kalau bahasa bank itu, lending itu artinya uang keluar teman-teman. Nah, proses uang keluar itu, implementasinya, mekanismenya itu melalui dengan memberikan kredit kepada nasabah. Jadi, kalau teman-teman itu pengajuan kredit, nah itu artinya termasuk proses lending dari bank tersebut. Nah, oleh karena lending itu termasuk dari target dari perbankan, itu menjadi sebuah kewajiban dari bank tersebut untuk melempar sebuah pembiayaan atau kredit ke nasabah. Nah, ini akan mempengaruhi keuntungan di bank tersebut teman-teman. Jadi semakin blending itu semakin besar, maka keuntungan dari bank itu semakin besar juga. Jadi nggak mungkin nih kalau misalkan gara-gara nasabah tersebut macet gitu ya, terus perbankan itu jadi gak ngelempar atau nggak memberikan kredit ke nasabah lain gitu ya. Berikut ini adalah sebuah upaya nih untuk teman-teman supaya teman-teman itu yang macet nih ya. Jadi ada dua kriteria guys, dua kriteria yang harus kalian itu pahami dan perhatikan ya. Yang pertama ya teman-teman, momennya harus pas teman-teman. Misalkan begini teman-teman ya, teman-teman harus tahu nih, di bank itu pasti memiliki yang namanya target kan. Jadi tiap bulan itu misalkan target bank besar harus mengeluarkan kredit itu sebesar 1 miliar. Misalkan kuotanya sudah nyampe 1 miliar, tercukupi, udah keluar untuk nasabah lain,
Tentunya ketika teman-teman masuk ke situ untuk pengajuan, teman-teman nggak bakal bisa untuk dicairkan. Ada juga teman-teman akan dimundurin untuk di bulan berikutnya. Atau itu juga kalau misalkan masuk dalam kriteria. Dan satu lagi ya, yang menjadi perhatian di perbankan ini teman-teman, adalah tentang track record teman-teman nih, yang pembiayaan atau kredit sebelumnya itu bagus atau tidak. Jangan sampai teman-teman itu membuat track record kredit yang jelek. Misalkan apa? Track kredit yang jelek itu adalah yang macet atau yang nunggak. Nah, toleransinya berapa sih kalau misalkan bank itu bisa mencairkan dengan mudah? Biasanya track recordnya itu toleransinya di 1 tunggakan sampai 2 tunggakan. Kalau misalkan lebih dari itu, maka perbankan akan memikir ulang teman-teman. Dan satu hal lagi yang menjadi perhatian ya teman-teman, perbankan itu tidak bisa mencairkan pengajuan dari teman-teman dikarenakan kalau teman-teman itu statusnya macet tapi masih aja dicairkan oleh perbankan pengajuannya, maka bank itu akan mendapat teguran dari pengawas. Pengawasnya siapa sih? Pengawasnya adalah Otoritas Jasa Keuangan teman-teman. Seandainya misalkan teman-teman itu statusnya sudah macet nih, macet udah nggak bayar segala macam, tapi dipaksa nih dicairkan oleh perbankan gitu, maka bank tersebut akan mendapatkan blacklist dari Otoritas Jasa Keuangan. Alasannya kenapa kok bisa dicairkan padahal dia sudah macet gitu kan. Nah, itu sebuah alasannya mengapa jadi perbankan itu memikir ulang untuk teman-teman yang sudah macet untuk sulit untuk dicairkan kembali. Caranya adalah teman-teman harus bisa menyelesaikan pembiayaan atau kredit yang lama. Bagaimanapun caranya, selesaikan sehingga teman-teman bisa terbebas dan bisa mengajukan ulang kreditnya gitu. Nah, 2 poin itu teman-teman yang harus jadi perhatian teman-teman supaya teman-teman bisa mudah lagi pengajuan di bank. Jangan sampai yang disepelekan itu bisa menghalangi teman-teman untuk bisa pengajuan lagi di bank kreditnya. Nah, itu aja dulu sementara yang hari ini kita bahas di kontennya, yang kita ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.